Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kali ini video kali ini saya tidak akan bahas dulu mengenai materi ya, atau apa ya, teknis dalam YouTube-nya. Tapi di sini kita coba membangun mindset yang artinya non teknis ya. Saya coba untuk sharing juga karena gini, kebanyakan orang itu nge-YouTube itu hanya karena ikut-ikutan, ya kan? Karena memang nge-YouTube itu ya sangat mudah. Karena hanya tinggal punya akun channel YouTube, bikin video terus upload. Semudah itu, sesimpel itu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana video kita banyak yang nonton dan bagaimana subscribe kita bertambah, yang pada akhirnya para YouTuber pemula itu hanya fokus kepada bagaimana dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tanpa memperhatikan bagaimana mereka, atau termasuk kita ya, termasuk Anda, kalian ini pada saat ngebangun channel YouTube itu tidak berpikir bagaimana untuk mendapatkan ilmunya, bagaimana untuk mendapatkan atau mempelajari tekniknya, hanya melihat saja. Artinya melihat itu apa? Melihat orang lain yang sukses. Pada saat melihat artis itu berhasil di channel YouTube-nya, itu menjadi bahan apa ya? Bahan iri gitu, bahan kecemburuan. Jadi paling statementnya kayak begini, ya wajar jadinya artis itu bisa berhasil di YouTube karena orang terkenal, dan akhirnya kita YouTuber pemula itu tidak ada kesempatan untuk berhasil dan maju di YouTube. Ya itu mempunyai pikiran yang salah ya. Ya wajar kalau memang si artis itu mendapatkan posisi di YouTube karena channelnya cepat berkembang, karena ya mereka itu adalah public figure. Itu adalah sebuah kewajaran, dan itu adalah ya benar-benar wajar, karena begitu mereka terjun ke YouTube, mereka itu sudah terkenal. Nah, kita terjun ke YouTube nggak ada yang kenal, jadi tidak akan ada yang mencari. Nah, inilah dia, mencari. Pada saat kita mulai nge-YouTube, pada saat kita mulai eksis di YouTube, siapa yang akan mencari kita? Kalau kita menunjukkan nama kita secara pribadi, nama kita sendiri, itu tidak akan ada yang kenal, ya kan? Beda lagi dengan artis, namanya nggak dicantumin pun dicari. Nah, nama kita siapa yang kenal? Hanya sebatas keluarga dan teman, dan itu tidak akan membuat channel kita itu berkembang pesat, hanya mengandalkan keluarga dan teman. Bahkan untuk saya pribadi, saya itu hampir tidak melibatkan keluarga dan teman untuk channel YouTube ini. Misalkan ngasih tahu channelnya apa enggak, kadang-kadang istri sendiri nanya pun channelnya apa enggak saya kasih tahu, gitu kan. Yang penting channel kita itu biarkan nantinya direkomendasikan sendiri oleh YouTube. Nah, itu PR sebetulnya, bagaimana kita bisa mempelajari bahwa kita itu bisa dicari. Nah, dicarinya bukan pakai nama ya, tapi berdasarkan kata kunci, berdasarkan judul. Nah, itu apakah judul video kita dan isi video kita itu ada yang membutuhkan atau tidak, gitu kan. Itu yang harus dipahami, dan itu adalah hal-hal yang nantinya harus teman-teman itu kuasai ya. Nah, untuk yang non teknis secara mindsetnya itu adalah begini, teman-teman harus meyakinkan diri bahwa teman-teman siap sepenuhnya untuk berkiprah atau berkarir di YouTube ini. Kalau memang mau berhasil, jangan cuma iseng. Oke, dibuat pekerjaan sampingan, oke dibuat bisnis sampingan, tapi bukan dibuat iseng ya. Meskipun pekerjaannya adalah sampingan, tapi betul-betul dikerjakan secara serius. Artinya sampingan itu adalah menggunakan waktu yang kita punya dari sisa dari kegiatan sehari-hari,
Misalkan kita punya waktu luangnya sejam 2 jam. Nah, maksimal kan sejam 2 jam itu untuk pekerjaan sampingan. Dan konteksnya itu bukan hanya YouTube aja ya. Cuman karena di sini adalah kita dalam hal ini adalah per-YouTuban. Jadi 1-2 jam itu gunakan untuk apa ya? Untuk YouTube istilahnya kayak gitu. Jadi dikerjakannya benar serius meskipun hanya sampingan. Nah, nanti kan beda hasilnya orang yang mengerjakan sehari 1-2 jam dengan orang yang mengerjakan sehari itu full time, waktu penuh, bukan paruh waktu. Karena porsinya adalah yang paruh waktu itu ya waktu sisanya seadanya, yang waktu penuh atau full time itu adalah waktu ya yang banyak, yang akhirnya ya itu akan beda. Nah, di sanalah perbedaannya, dan kita harus meyakinkan diri dalam pikiran kita bahwa ya kita akan kita berhasil di YouTube ini. Jadikan itu sebuah afirmasi gitu kan. YouTube itu tidak jauh beda dengan bisnis atau dengan usaha, yaitu sesuatu yang perlu kita perjuangkan gitu kan. Di dunia ini, apalagi ya di Indonesia lah, kita bicara masalah Indonesia khususnya, itu sudah banyak sekali. Mungkin hampir tiap rumah itu yang ada di Indonesia, bahkan mungkin tiap individu sudah ngerti YouTube, termasuk anak kecil sekalipun juga ngerti ada YouTube buat nonton video gitu kan. Dan banyak juga, dan lebih banyak lagi orang-orang yang istilahnya mengupload video ke YouTube dengan dalih apapun, apakah dalihnya hanya untuk menyimpan memori kenangan atau menyalurkan hobi atau yang mencari uang gitu kan. Tapi jumlahnya sedikit orang yang paham tentang YouTube dan bagaimana bermain di YouTube, yang artinya adalah pemain, ya kan, pemain YouTube. Itu yang membedakan. Yang bermain YouTube banyak, tapi pemain YouTube itu sedikit. Pemain itu adalah orang-orang tertentu yang mengerti di YouTube dan akhirnya bisa meraup keuntungan di YouTube. Dan terkesannya kok gampang ya bikin channel bisa cepat monet. Sedangkan kita YouTuber pemula ini kadang-kadang ya setengah mati untuk mencapai syarat monetisasi itu. Khususnya saat ini adalah 1000 subscriber, 4000 jam tayang untuk video reguler, dan 1000 subscriber 10 juta view untuk video short gitu kan. Nah, itu ya menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Tapi kalau teman-teman mau belajar, mau memperbaiki diri gitu, insya Allah ya mungkin akan ketemu jalannya. Dan yang pasti terjadi adalah pada saat teman-teman serius, ya itu akan menjadi semakin ahli di bidangnya gitu kan. Begitupun di YouTube, karena kebanyakan itu hanya melakukan upload aja tanpa mau belajar gitu kan. Yang kesannya untuk nge-YouTube itu tanpa sub for sub itu tidak akan berhasil, tanpa saling kunjung itu tidak akan berhasil, dan itu menjadikan patokan yang benar-benar utama buat teman-teman YouTuber pemula. Meskipun saya akui dan saya tidak menyalahkan bahwa untuk saling kunjung itu silahkan, boleh, tapi jangan terlalu berharap gitu kan. Karena begini, yang pernah saya bilang sebelumnya, untuk metode yang saya pakai itu ya ada metode SEO, metode upload video, metode monet dulu baru kerja, itu saya kerjakan gitu kan. Dan yang terjadi adalah channel ada yang hanya fokus kepada riset SEO dan akhirnya dibuatkan video, upload, itu monetnya juga cepat. Ada juga video yang hanya melakukan upload tapi dengan pola yang sama dan berulang, itu cepat. Saya kasih contoh ya. Nah, nih kelihatan gak ya? Nah, ini kelihatan gak sih? Nah, ini bisa dilihat kan? Ini udah 4 jam tayang 4.800 lebih, dan subscriber baru 354. Kalau teman-teman tahu, ini pekerjaannya kurang dari 3 minggu gitu kan.
ya mungkin minggu depan juga sudah bisa monet, ya kan. Ini kurang dari 3 minggu. Kenapa? Karena ya saya sudah paham polanya yang harus dilakukan gitu kan. Dan ini yang ini itu tidak melakukan saling kunjung, tidak melakukan sub for sub. Ini murni traffic organik. Artinya ini saya hanya riset channelnya, riset kata kuncinya mana yang rame. Ini saya buatkan videonya dan hanya mengupload, tapi dengan pola-pola tertentu yang rutin gitu, tanpa saling kunjung, apalagi harus subscribe dan lain-lain. Karena setiap kategori itu punya cara sendiri dan setiap channel punya karakter tersendiri. Ini baru satu contoh ya. Ada lagi juga yang bareng dengan channel ini, bukan bareng, bahkan lebih dulu sama. Sekarang udah jam tayangnya 5.000 sekian, hampir 6.000-an. Tapi subscribernya itu masih kurang dikit lagi ya. Itu menggunakan pola yang sama dengan ini. Bukan full SEO, bukan upload video gitu kan, bukan monet dulu baru kerja. Ini menggunakan pola teknik yang saya kerjakan untuk karakter dari kategori ini. Saya bikin kategori yang lain tidak memperlakukannya seperti ini karena beda lagi gitu kan. Saya membuat channel ikan lohan itu full SEO, 100% SEO. Saya hampir tidak pernah berkunjung ke orang lain sama sekali gitu kan. Tapi bisa, meskipun monetisasinya ya agak lebih lama, sekitar 4-5 bulanan, tapi jumlah view-nya itu ya banjir gitu kan. Karena dalam salah satu kata kunci itu saya bisa menguasai ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang terpenting adalah teman-teman mau belajar, mau memperbaiki diri dan memperbaiki mindset supaya apa yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar ala kadarnya dan bukan seadanya. Sampingan boleh, tapi tetap dilakukan dengan serius meskipun 1-2 jam saja setiap harinya. Oke? Segitu aja dulu, nanti videonya saya sambung lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.